Ini ada Kang Hendrawan, yang ini ada Kang Dindin, yang ini ada Kang Topan. Halo, Lagi pada ngapain nih? lagi nyemai bibit. Oke, Lagi bibit, bibit. Ini bibit, nah, bibit cabutan ini. bibit porang ya. Bibit porang cabutan berasal dari alam bebas. Kita Oke, semai, ini yang sudah disemai dari ya. semai. Kalau untuk bibit porang, bagusnya itu dari katak atau dari umbi, Kang Topan? Ini kalau apa namanya? Kalau ada dari katak juga bagus. Kalau dari umbi juga bisa tumbuh. Kalau dari cabutan juga bisa tumbuh. Pada akhirnya ya sesuai dengan pengalaman yang kita tanamin ini, ini semua bibit cabutan ini. Iya. Ternyata bibit cabutan juga bagus. Iya. Jadi parameter patokannya ya semua bibit prinsipnya bagus. Oke. Tergantung bagaimana kita cara menanam saja, menanam dan pola tanamnya seperti apa, mengikuti siklus habitat. Orang ini kan tadinya tumbuh di alam bebas, di liar gitu, sehingga kita coba budidayakan tetapi tidak mengganggu juga kebiasaan dari tumbuhan ini. Jadi kalau nanam porang ini nggak apa-apa ya kalau misalnya di kebunnya banyak tanaman yang lain gitu, nggak sampai ada apa ya, semacam tidak bisa tidak mengganggu tumbuh kembangnya umbi tersebut gitu. Ya, sementara yang kita dapatkan informasi bahwa tanaman porang ini sangat toleran dengan berbagai kondisi dan berbagai kontur tanah gitu. Apakah tanahnya terbuka ataupun tanah yang ada tegakan. Nah, di sini ini kan tanah ada tegakan. Ternyata ini juga tumbuhnya bagus. Oke. Jadi artinya tanaman porang ini tidak akan mengganggu tanaman-tanaman yang lain harus dibabat atau ditiadakan, tidak. Justru ini menjadi pola tumpang sari yang akan lebih bisa efektif untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Khususnya ini kan banyak lahan-lahan tidur yang ternyata hanya rumput saja. Nah, bagusnya ya harusnya bisa dimanfaatkan. Ada nilai tambah dan ada nilai ekonominya nanti. Ekonomi porang ini kebetulan lumayan tinggi gitu harga jualnya. Oke, baik Kang Topan. Kalau dari bibit semaian hasilnya misal sebesar ini untuk dipanen berapa lama ini? Ya, kalau mengikuti siklus dan informasi yang kami dapatkan itu dalam 1 tahun itu sudah bisa dipanen. Kalau bisa dimaksimalkan dalam 2 tahun. Jadi panennya juga ada dua nanti, panen umbi ataupun panen katak gitu. Nah, katak itu apa? Nah, ini seperti ini nih. Ini panen katak. Nah, kalau ini jenis seperti ini. Ini nanti bisa dipanen juga pada saat si tumbuhan porang ini sudah masa dorman. Masa dorman itu nanti akan mati masa istirahatnya. Nah, ini nantinya akan lepas sendiri. Nah, ini yang bagus untuk bibit itu yang lepas sendiri, jangan yang dipetik. Oke. Tapi kalau yang dipetik pun bisa tumbuh atau mati? Hasilnya mungkin kurang baik karena beberapa informasi yang kita dapatkan sarannya adalah yang sudah dorman, sudah lepas sendiri itu yang jadi bibit bagus. Oke, kalau semacam biji mungkin belum mateng ya, belum saatnya gitu. Belum ada. Kalau biji nanti di usia 4 tahun ke atas itu baru tumbuh biji. Oh, gitu. Nah, Bunga ya, tadi seperti ini bunga. kalau dari umbi, ini bisa juga dari bibit. Oke. Pada saat nanti musim tanam tinggal tanam saja di lahan yang sudah disiapkan, itu tumbuh. Baik Kang, kalau umbi sebesar ini berapa bulan ini? Ini perkiraan umbi paling juga 4 bulanan ini. 4 bulanan. Ini 2,5 on lah, 2 on. Kalau yang 1 tahun itu bisa mencapai berapa kilo bobotnya Kang? Ini kalau yang kemarin aja kita punya pengalaman itu dalam 5 bulan itu ada yang terbesar itu sampai 7 on. 7 on. Tapi informasinya juga bahwa dalam setahun itu bisa mencapai 1 kilo. Wow. Kita mencapai 1 kilo, dan kalau Lumayan full besar sampai 2 ya? tahun, itu bisa juga menembus di atas 2 kilo. Gitu. Oh gitu. Nah kalau ini Kang Hendrawan, saya
saya mau tanya Iya. nih, ini pupuknya bagusnya pakai pupuk organik atau anorganik? Yang menurut pengalaman Kang Hendrawan gimana ini? Ya menurut pengalaman saya sih yang bagusnya pakai pupuk kompos aja, pupuk kandang gitu. Jangan pakai pupuk pabrikan. Oke. Sebab ke umbinya ada cacat-cacat dan ini apa di pabriknya juga harganya turun gitu. Oh Ya, gitu. jadi Oh ternyata kalau pakai pupuk iya. kimia harga dari hasil umbi ataupun hasil kataknya itu bisa menurun ya? Menurun soalnya ada Kurang berkualitas. iya kurang berkualitas. Kalau misalnya umbi itu, Kang, baiknya dijual basahan atau kering? Ya itu mah balik lagi ke petaninya gitu ya. Basah bisa dijual ya, kalau itu mah menurut kebutuhan gitu. Ya bisa dijual gitu. Baik. Ya bagusnya diolah sendiri sih gitu. Yang bagusnya. Untuk dikeringkan. para petani porang pemula nih, biar nanti yang lain ketika ikut menanam mereka pun punya apa ya, pengalaman. Kalau misalnya umbi yang ditanam atau dipupuk dengan pupuk organik atau anorganik itu kan pasti ada bedanya nih, hasilnya gitu loh, Kang. Oh iya. Itu bedanya apa sih kalau misalnya pupuk yang hasilnya di umbi yang hasil di pupuk organik atau anorganik, biar nanti teman-teman petani porang yang baru nih yang mau pada nanam sekarang kan lagi booming nih, Kang. Iya. Nanti nggak tertipu loh, Kang. Takutnya gini, misalnya kita beli banyak tapi ternyata umbinya itu kena pupuk anorganik. Nanti kan kualitasnya kurang baik, harganya juga murah. Nah, ini apa bedanya nih, Kang? Ini bedanya ya, kalau dari umbi ya. Kalau dari umbi kan ini kan pakai pupuk kandang ini. Iya. Ya, kalau pakai pupuk pabrikan di sininya banyak bintik-bintik lagi. Oh gitu. Oh iya, ya ada perkembangan baru gitu. Ada perkembangan baru, ada apa namanya, benjolan-benjolan atau Kayak jerawat ya, Kang? kayak jerawat gitu. Ternyata umbi Iya. porang juga ada jerawatnya ya kalau pakai pupuk anorganik gitu. Tapi kalau yang pakai pupuk organik itu mulus Cuma- ya? Mulus, cuma bekas akarnya doang. Oh gitu. Iya. Nah, Kang Topan, gimana ini kalau misalnya nanti para petani yang ingin menanam juga nih porang di lahan-lahan mereka yang masih kosong gitu, untuk mengisi kekosongan di waktu pandemi COVID seperti ini kan, lebih memanfaatkan waktu dengan bertani back to nature ya, Kang Topan. Ini gimana nih kalau pengen mendapatkan bibitnya? Ya, ini jadi kepada teman-teman yang berminat, generasi muda, ya dalam masa pandemi ini kita kan mengikuti anjuran pemerintah. Di samping kita tetap dalam beraktivitas tetap jaga jarak, kemudian juga tetap di rumah disarankan begitu. Tetapi harapan kita ya kita baliklah tetap di kebun dengan menanam porang gitu kan. Ada aktivitas yang manfaat yang bisa mendatangkan nilai ekonomi yang tinggi di kemudian hari. Sehingga harapannya di masa pandemi ini tetap produktivitasnya tetap ada, tetapi juga nanti kita bisa ada hasil dan nilai ekonomi di kemudian hari. Itu sebetulnya yang semangat kita, kenapa kita belajar bertani, kita tidak malu, karena memang petani itu saya yakin mulia. Sehingga kami berjibaku dengan teman-teman yang muda ini mencoba untuk bertanam cocok tanam porang. Kepada teman-teman yang berminat juga tidak usah luas-luas, ada lahan sedikit pun di samping pekarangan rumah ataupun di belakang rumah, yaitu bisa dimanfaatkan begitu.
gitu. Gimana nih kalau pengen punya bibitnya? Nah, kalau punya bibitnya ini ke Om Dindin ini yang bagiannya Om Dindin. Silakan Om Dindin. Iya, selamat siang Kang Dindin. Gimana nih Kang? Selamat siang sobat perang semuanya. Oke, bagi teman-teman yang ingin minat bercocok tanam tanaman porang, kita menyediakan dari berbagai macam bibit, dan kita sekarang lagi ini yang bibit yang lagi di polybag. Nah, yang ini yang udah di polybag. Nah, Oke. dan ada lagi bisa ini dari umbinya. Ini bibit yang dari umbi bisa juga untuk ditanam. Dan ini satu lagi, ini dari katak, jenis katak juga bisa ditanam. Dan bagi teman-teman yang ingin menanam atau membutuhkan bibitnya, bisa langsung aja kontak ke nomor saya di nomor 0822 627 68891. Dan satu lagi yang ingin tukar pengalaman, kita udah bikin grup Facebook PPN DPC Ciamis. Silahkan bisa gabung langsung di sana, bisa langsung kita bertukar pengalaman cara menanam tanaman porang gitu, Bu. Baik Kang Dindin, terima kasih. Ya. Berarti porang ini sekarang hebat ya, udah ada komunitasnya. Ya. Untuk di Ciamis barangkali komunitas porang itu ketuanya siapa ya Kang? Nih saya nih. Oh, gitu. Ya, kebetulan kalau di komunitas petani porang Purut ini saya juga sebagai ketuanya, karena generasi muda ini sangat bersemangat, dan kita juga alhamdulillah sudah mempunyai struktur kepengurusan DPC Perkumpulan Petani Porang Nusantara. Nah, pengurusnya berjenjang, ada tingkat provinsi, ada tingkat pusat. Wih, Nah, kebetulan kalau mantap. di Ciamis ini sudah berdiri, dan insya Allah kita ingin mencoba membantu teman-teman yang berminat bercocok tanam porang, dari mulai informasi penanaman, pemasaran, sampai pemasaran kita ingin mencoba memberikan edukasi dan memberikan informasi. Tentu harapan kita di sini adalah kebersamaan untuk bagaimana para pemuda khususnya ini mulai belajar, mulai terjun ke pertanian, dan insya Allah ada pengalaman yang luar biasa. Di samping tentu mengharapkan sesuatu nilai yang akan dihasilkan dari pertanian ini. Itu saja, Bu. Wih, keren. Ternyata Ciamis itu memang hebat ya. Ciamis itu sebetulnya potensinya besar ya, apalagi ini sekarang petani-petaninya milenial pada masih muda-muda. Alhamdulillah ya, Ciamis ini hebat sekali. Mudah-mudahan penanaman porang di wilayah Ciamis semakin banyak. Terus bibitnya juga punya bibit unggul. Oke, Kang Hendrawan, Iya, Kang ya. Dindin, Kang kasih. Topan, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman di sana yang mulai baru bercocok tanam, menanam porang jenis porang apa ya ini, porang disebutnya mas kuning ya, kalau kataknya itu mas hitam. Nah gitu. Selamat siang Kang Topan, Kang siang, Dindin, terima kasih. Salam porang. Salam porang Indonesia ya. Indonesia. Ciamis hebat, mantap. Ya, sinergis. Mantap. Sinergis.